ibu itu bilang, kamu mau diapain gitu. Yang penting jangan dimatiin aja Bu gitu, yang biasa-biasa aja, saya nggak berani kalau sampai dimatiin gitu. Terus saya lihat dia bikin kopi, dia seduh kopi, dia tinggal di meja, terus dia terima telepon. Setelah terima telepon dia balik lagi minum kopi. Pas diminum kopi itu ada cacingnya, ada banyak cacingnya gitu. Terus langsung dia lempar. Terus saya bilang, oh pasti ini cacing yang dikirim ini sama ibu gitu, ada cacing-cacing kayak belatung kecil-kecil itu di dalam kopinya. Jadi bisa dibilang karena kematian dari anak KVB, ayah dari KVB, akhirnya KVB memutuskan untuk tobat. Iya, dari situ saya memutuskan buat tobat. Udah saya tinggalin semuanya, walaupun Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya. Lah konon. Ya kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat, obrolan malam Jumat. Ini adalah lanjutan dari part 1 ya. Kalau kalian nonton itu bakal seru dan serem banget. Terutama ketika di bagian bekerja di rumah sakit sebelum dia akhirnya menjadi asisten dukun. Tonton part satunya agar kalian mengerti jalan ceritanya pada video kali ini. Dukung terus konten-konten RJ5 dengan cara komen yang banyak di kolom video di bawah. Langsung aja kita mulai part keduanya. Di part sebelumnya. Jadi kalau pengen ngerjain orang harus tahu tanggal lahir sama nama BIN-nya. Nama orang tuanya? Nama orang tuanya. Kalau misalnya wetonnya itu juga sebenarnya penting, weton lahirnya. Misalnya Kliwon atau Pahing Legi, tapi itu kan bisa dicari dari HP. Kalau weton, yang penting tanggal lahir sama nama BIN orang tua. Nah, hari-hari sudah berlalu. Nggak sengaja saya bersih-bersih ruangan. Itu saya ada nemu data-data teman saya gitu, tanggal lahir di buku, karena memang kan kalau karyawan memang ada datanya, tanggal lahir, nama tanggal lahir sama ijazah-ijazah gitu. Ada beberapa yang saya catat gitu. Ya mungkin nanti saya ada selek, ada masalah, saya udah punya datanya. Terus suatu hari juga ada teman saya yang nggak suka sama saya karena saya terlalu dekat dengan dokter dan lainnya. Jadi ada kecemburuan sosial. Akhirnya saya beberapa kali selalu bermasalah sama orang ini. Akhirnya saya berani bilang ke ibu pada saat saya datang sore itu, saya kerja, saya bilang orang ini bermasalah gitu sama saya, suka iri sama saya karena saya dekat sama dokter, semua dokter suka sama saya, semuanya karyawan juga apa-apa percayanya sama saya. Akhirnya ibu itu bilang, kamu mau diapain gitu. Yang penting jangan dimatiin aja Bu gitu, yang biasa-biasa aja, saya nggak berani kalau sampai dimatiin gitu. Yang biasa-biasa kamu maunya gimana? Yang diiseng-isengin biasa aja, kalau dimati-matiin, disakit-sakit, nanti takutnya suatu waktu saya juga kena karmanya. Saya nggak mau gitu, yang ya iseng-iseng aja. Ya udah besok aja kamu lihat gitu. Ya udah, saya besoknya saya masuk biasa, saya lihat teman saya itu bikin kopi, dia punya gelas sendiri. Gelas itu biasanya ditaruh di lokernya. Terus saya lihat dia bikin kopi, dia seduh kopi, dia tinggal di meja, terus dia terima telepon.
Setelah terima telepon dia balik lagi minum kopi. Pas diminum kopi itu ada cacingnya, ada banyak cacingnya. Gitu. Terus langsung dia lempar. Terus saya bilang, oh pasti ini cacing yang dikirim ini sama ibu gitu. Ada cacing-cacing kayak belatung kecil-kecil itu di dalam kopinya. Padahal waktu bikin diseduh itu nggak ada apa-apa. Terus saya bisa, karena saya udah bisa lihat-lihat yang penampakan yang di rumah ibu, dan itu 4 itu selalu ikut sama saya selama saya kerja. Mereka bilang itu udah dikirimin cacing. Gitu. Jadi saya bilang, oh ya udah gitu, biarin aja lihat reaksinya gimana. Gitu. Sekarang masih ngikutin 4 sosok itu? Enggak, sekarang udah enggak. Satu masih nggak ada? Enggak ada, udah bersih. Nah, sebentar sebelum kita lanjut, jadi pas pakai susuk itu, sholat juga? Sholat, tapi nggak di rumah ibu. Sholatnya sebelum masuk ke rumah ibu, maghrib saya di luar, tapi kalau di rumah sakit juga saya tetap sholat. Pas sholat itu gimana rasanya? Biasa aja? Sholat itu biasa aja, nggak ada efek-efek apa-apa. Yang penting jangan sholat di rumah ibu itu. Tapi sosoknya pas lagi sholat ada juga? Nggak ada. Sosok itu ada ketika saya kesel, itu langsung muncul. Kalau lagi emosi doang? Lagi emosi itu muncul gitu. Terus saya selalu bilang gitu, karena udah tertanam kalau ada apa-apa bilang. Lagi-lagi kalau ada yang usil sama saya, ada yang kurang suka sama saya, ya udah saya langsung bilang, ya udah itu kerjain aja gitu. Nah, jadi mereka langsung kayak inisiatif kerjain. Saya nggak tahu apa yang dikerjain, saya tinggal dengar ceritanya aja. Kayak ada yang terpleset gitu lagi jalan, diselengkat kakinya gitu sampai berapa hari nggak masuk karena kakinya bengkak. Gitu. Gue jadi merinding ya. Lagi-lagi ya udah, saya udah terbiasa dengan. Tapi malah seneng tuh, pada saat itu seneng lihat, wah dia mampus tuh jatuh gitu. Senang aja karena. Apa mampus tuh minum kopi cacing gitu. Iya, karena memang saya juga nggak suka sama dia, jadi karena merasa tersaingi, padahal saya juga nggak ada apa-apa. Kalau saya punya makanan saya bagi, makan sama-sama. Tapi mungkin karena satu masalah, saya suka sama dokter suka sama saya, ada apa-apa saya, jadi kayak ada kecemburuan sosial gitu kalau saya makan bareng dokter, bareng lainnya. Ya udah sampai di situ, selama dia masih gangguin saya, masih nggak suka, ya saya selalu berusaha untuk ya udah saya kerjain sampai di mana. Itu sama saya juga ngerasain enak juga ya lama-lama saya di sini, semua orang suka, jadi banyak yang ngasih tip, yang suka sama saya, apa yang saya minta saya dapat, semuanya saya dapat. Jadi gaji saya utuh nih, saya bisa uang saya kepake dari yang ini aja gitu. Tipnya tuh bisa berapa kali lipat dari gaji? Saya tipnya itu variasi ya. Itu biasanya tuh 100.000, 50.000 semua uangnya. Padahal sebelum pakai susuk? Nggak ada. Paling ya kalau misalkan saya disuruh beli makan dokter gitu, ya udah kamu beli. Kalau nggak, kembaliannya juga itu kan paling 20.000 gitu, nggak terlalu banyak. Jadi itu sehari saya banyak tip. Terus kalau makan saya udah nggak pernah pusing, karena yang suka sama saya pasti apa yang saya minta mereka kasih. Saya juga bilang ke ibu, ini berapa lama ini saya harus ada susuknya begini gitu kan, saya juga harus tahu gitu. Udah nggak apa-apa, yang penting kamu baik-baik aja di sana, kamu kerja kan udah ada yang ngikutin gitu. Ya tapi kadang juga ada rasanya males untuk datang ke tempat ibu gitu, karena saya juga capek gitu. Tapi kalau misalkan saya punya perasaan males, lagi-lagi saya dimunculin sosok nenek-nenek gitu, ayo jalan ke sana, nggak boleh males gitu. Jadi mau hujan mau apa ya, kalau udah janji ada pasien itu saya harus datang. Nenek-nenek kayak gimana? Nenek-nenek udah agak bongkok banget, gigi udah ompong, tapi rambutnya diurai, udah putih semua gitu. Kamu kan udah dapat semuanya, jadi kamu nggak boleh malas. Ayo.
cuman itu aja, nulis-nulis aja kan nggak disuruh ngapa-ngapain. Ya udah saya kalau udah kayak gitu saya udah nggak bisa nolak dan saya udah pasti datang ke situ. Nenek-neneknya serem? Nenek-neneknya lumayan, pokoknya intinya udah tua banget gitu. Itu kalau saya lagi males, jadi kalau pulang kerja jam 4 itu biasanya itu saya jam 5 baru jalan. Karena capek, jadi saya biasanya duduk dulu gitu di kantin sampai jam 5 nunggu waktu. Itu saya berasa kayak digeret-geret, ayo cepetan ke sana gitu, udah mau ada pasien. Pasiennya udah darurat banget. Ini kayaknya bisa gue pakai nih buat karyawan gue ya, kalau lagi males ya. Hai, ayo cepat kerja gitu. Iya, kamu sudah digaji gitu. Jadi saya mau nggak mau ya harus datang di situ. Gitu. Terus saya juga kan harus ngambil bunga-bunga peralatan itu dari Bunga-bunga? ada. Kan biasanya itu saya nyiapin kayak bunga kantil, bunga 7 rupa gitu. Jadi sebelum saya ke apartemen, udah ada orang yang nunggu di depan apartemen yang biasanya belanja, ditaruh di kayak kendi di tanah liat itu bunga-bunganya. Sama aja. Ditaruh di situ sama ada botol kayaknya itu darah. Tapi darahnya hitam, kayak darah ayam bau banget. Itu ditaruh di botol kaca. Gitu. Terus itu nggak boleh disatuin sama, itu harus dipegang begini, nggak boleh ditenteng. Jadi langsung, tapi kalau habis ada yang saya bawa darah ayam itu, saya nggak boleh sholat. Jadi itu harus dianterin dulu ke atas, harus naik. Kalau mau sholat saya turun lagi. Yang penting itu harus diantar dulu ke atas. Itu darah itu. Dan itu setelah saya tahu itu buat santet orang. Karena ada pasiennya datang udah bawa foto sama ada potongan kain putih kayak kain kafan, foto itu dimasukin di dalam kain kafan, terus dililit-lilit, dibungkus gitu, baru dibawa ke ruangan ibu. Jadi sampai di dalam baru dikerjain di situ. Semua bunga-bunganya dan peralatan itu udah dibawa masuk duluan. Jadi Mbak Feby ini kerja di rumah ibu itu dari jam berapa sampai jam berapa? Dari habis maghrib sampai jam 9, jam 10 habisnya pasien. Tapi setiap hari selalu ada pasien? Setiap hari ada pasien kecuali hari Sabtu. Hari Sabtu. Kalau hari Minggu biasanya nggak terlalu banyak, tapi cuman 1 atau 2. Kalau hari lain bisa 4 sampai 5. Terus yang saya dengar juga dari pasien, karena saya kepo mau tahu, itu kebanyakan orang-orang rekan kerja, saingan rekan kerja sama urusan warisan yang datang. Ada juga yang masalah asmara, cuman nggak terlalu banyak. Kebanyakan di masalah kantor sama warisan itu. Dan itu biasanya lebih ke yang menyakitkan, kayak dibikin sakit sampai dibikin mati. Gitu. Dan kalau udah mati biasanya mereka datang kasih tahu. Dan si ibu itu juga udah tahu kalau udah pasiennya udah mati. Terus saya juga karena tahu gitu ada pikiran, kok saya di tempat gini saya enak dapat duitnya banyak, tapi ya ada yang bisa ngumpul, ada yang enggak, kayak habis-habis gitu aja gitu. Nah, lama-lama. Maksudnya apa yang habis? Kayak uangnya tuh enggak. Uang Mbak Feby? Iya, cepet buat apa tuh cepet habis dibanding uang yang saya dapat dari kerja gitu. Kalau yang dari kerja kan mungkin lebih bermanfaat gitu. Kalau ini ya habisnya nggak kelihatan, cuman memang saya dapatnya gampang gitu. Semua saya bisa dapat kapan aja gitu. Saya perlu uang kapan aja saya langsung dapat. Jadi saya ngerasa saya punya ATM-nya banyak. Terus sewaktu-waktu juga saya lama-lama nggak risih karena diikutin sosok itu. Ada yang kecil itu yang mungkin orang pengen kaya, jadi dia beli tuyul sama ibu itu, tapi tuyul itu ngambilnya di rumah sakit tempat saya bekerja gitu, dan itu saya lihat sendiri gitu. Jadi dia ambil uang teman saya waktu itu, uang THR, kebetulan mau lebaran, dia ada taruh
dompetnya di loker. Di loker ada di bawah-bawah baju kerja, itu dia taruh dompetnya di situ. Itu dia ambil, berapa kali saya lihat. Terus uang dokter juga saya berapa kali saya lihat di situ, jadi saya kok ngambilnya di tempat saya kerja gitu. Enggak, lihat tuyul ngambilnya tuh gimana? Saya lihat satu tapi itu sering, hampir setiap hari gitu, sampai Emang nggak sadar gitu duitnya diambil gimana? nggak ada. Itu ngambilnya kayaknya pas mereka absen sore. Jadi kan kalau udah habis jam 3 kita semua absen dulu di depan, baru kembali lagi untuk ganti baju pulang gitu. Itu satu sampai akhirnya dia sadar uang itu udah hilang banyak. Ya sebentar nih, saya bingung nih. Jadi tuyul itu ngambil duit gimana? Ini dompet nih, misalnya. Diambil sama dia? Diambil satu gitu, satu lembar. Terbang dong duitnya? Yang lihat saya aja, karena waktu itu memang udah jam-jam pulang sepi, udah nggak ada orang. Jadi yang lihat saya aja di situ, kok ngambil gitu. Cuman saya nggak bisa apa-apa, cuman waktu teman saya cerita, uang gue hilang banyak gitu, gue taruh di sini. Itu saya juga nggak tega gitu, karena kita kerja sama-sama, capeknya sama gitu. Uang dia hilang, uang saya enggak, tuh kayaknya saya berasa gimana. Terus tapi sekarang kan lagi musim ini, dompet digital, itu bisa kalau dompet digital. Enggak, itu lebih ke uang yang fisik kayaknya. Fisik. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email RJ5 atau DM Instagram RJ5. Ya jadi sosok tuyul yang ngambil uang dokter dan uang teman saya itu kira-kira tingginya hampir lebih dari pinggang saya, cukup tinggi karena tuyul yang besar ya. Itu yang biasa ngikut saya juga yang berempat itu, mereka memang udah dikontrak karena udah ada yang beli, ada yang punya, dan itu ngambilnya karena ikut saya. Jadi suka ngambil uang di uang teman saya, uang dokter. Dan itu kejadian dokter ada beberapa lembar itu uangnya hilang. Pada saat dibawa ke bank itu setiap 1 juta, lipatan 1 juta itu hilang 2-3 lembar. Dan itu hampir beberapa kali hilang uang. Di situ juga saya karena saya ngelihat sendiri itu tuyul itu ngambil uang gitu, kok saya nggak tega gitu. Akhirnya saya bilang ke ibu gitu pas saya datang sore, Bu kok ngambilnya di tempat saya sih gitu, itu kan uang teman saya gitu, sama-sama kita sama capeknya. Terus kenapa uang dokter juga, kenapa nggak di tempat lain, tempat mereka yang beli tuyulnya itu yang punya gitu. Udah nggak apa-apa, di situ kan lebih banyak uangnya gitu. Jadi mungkin semua di tempat saya itu ruangan orang-orang itu udah terbaca semua gitu, orang yang ada duitnya siapa-siapa itu pasti uangnya hilang, kecuali uang saya. Kenapa tuyul nggak ngambil duit di pejabat korupsi? Mungkin karena yang diikutin saya ya udah, jadi mereka taunya ya di tempatnya uangnya ada di situ gitu. Dan itu kan kalau uang teman saya sendiri kan kita kerja sama-sama capek, nggak enak gitu. Saya tahu dia nangis-nangis gitu, apalagi itu uang THR gitu. Dan itu karena setiap hari habis, nggak ada sisa uangnya, cuman sisa beberapa aja. Lagi-lagi juga saya ngerasa mulai ada rasa nggak nyaman gitu, kok jadi gini. Tapi di sisi lain saya udah apa yang saya mau saya dapat gitu. Saya juga bingung ini saya harus gimana, saya mau cerita sama siapa gitu. Saya juga diganggu terus, di kerja juga masih ada diganggu dari penampakan yang masih muncul gitu. Akhirnya saya bilang sama ibu, saya masih ada diganggu nih, mau ikut saya terus gitu. Ini yang udah dari pertama saya kerja masih ngikut, udah nggak apa-apa nanti ngikut sendiri gitu, dia pergi sendiri. Ya udah nanti kamu biasa aja, nggak usah kayak takut. Kerja aja kan udah ada yang dampingin kamu 4, masa kamu masih takut, yang dampingin kamu udah banyak.
Kan kalau ada apa-apa nanti saya yang beresin, kamu bisa langsung telepon saya. Oh ya udah, lagi-lagi juga saya nggak merasa takut karena ya udahlah, saya udah ada yang jagain ini gitu. Ngapain saya takut. Jadi saya mulai berani di situ kalau ada yang jagain gitu. Saya nggak perlu takut. Ya setan mau setan apa kayak gimana, saya udah nggak pernah takut lagi. Itu cuman kalau kaget masih, karena munculnya selalu tiba-tiba di depan gitu. Kecuali sosok yang 4 ini, yang 4 selalu ngikut saya tuh saya udah nggak pernah takut. Oh, masih ketemu sama hantu yang di rumah sakit juga? Masih kadang masih ada suka muncul. Kayak gimana? Yang di tempat dokter tuh, ruang dokter itu sosok yang sama, yang kepala buntung, hanya kepala aja, cuman ya udah munculnya sewaktu-waktu aja, tapi selalu di kamar ganjil gitu. Terus pernah, karena di situ saya juga pegang pasien, kayak mandiin pasien yang dirawat gitu, pasien perempuan gitu yang masih kategorinya remaja. Dan pasien itu pernah ada salah satu pasien yang bunuh diri. Dia gantung di bangsal, di pagar di bangsal itu, dia ikat gantung diri di situ. Itu sebelumnya saya mandiin, saya suka mandiin dia, suka sisirin supaya dia wangi gitu. Sebelumnya saya ngerawat dia gitu. Terus setelah dia gantung diri, Lagi dirawat terus gantung diri? iya, lagi dirawat gantung diri karena stres. Dia ada masalah sama suaminya. Masih 22 tahun, masih muda. Jadi dia sering dipukulin suaminya sampai semua badannya itu gosong-gosong, biru-biru gitu, kayak memar-memar, kayak kebakar, bekas kena rokok. Jadi dia agak stres, dia dirawat di situ. Kena rokok? Kayak bolong-bolong, disundut rokok gitu. Wah, gila di punggung gitu. Jadi kalau dimandiin suka nggak mau mandi karena perih. Itu Kak Feby yang mandiin tuh? Iya, karena maunya cuman sama saya. Kalau sama yang lain, sama kayak perawat, dia takut. Malah takut sama perawat? Takut karena biasanya perawat kan suka kalau udah nggak mau ya udah gitu. Kalau saya kan masih mau, ya udah ayo mandi sama saya gitu, saya bujukin gitu. Sering cerita itu di situ pas lagi dirawat? Ada yang cerita, ada yang enggak. Tapi biasanya kalau udah deket, udah ini biasanya mau cerita. Cerita gitu. apa itu? Cerita kalau suaminya yang itu, ya. disundut sama suaminya, ditusuk-tusuk, dilempar pakai setrikaan gitu, di sininya gosong, dia bekas ditempelin setrikaan di dekat leher. Itu terus kan nggak pernah. Jadi dia juga karena badannya udah banyak luka, dia stres, dia juga udah lama nggak pernah mandi. Jadi rambutnya juga udah banyak kutunya, udah nempel. Itu saya keramasin, saya sisirin sampai bersih gitu. Terus dia gantung diri itu waktu itu siang dia gantung diri, nggak ada yang tahu. Itu ketahuannya saya mau masuk, macet, itu pagernya macet, ternyata dia udah gantung di atas. Dia pakai slayer sama celananya, jadi dia gantung dirinya, dia copot celananya, diikat, dia cuman pakai daleman aja. Setelah itu sempat datang ke saya, sempat masih suka muncul beberapa kali. Tapi dia ada pesan kalau ya terima kasih gitu, udah mau ngerawat gitu, mandiin saya, sayang sama saya, karena keluarganya nggak pernah nengokin gitu. Keluarganya udah nggak pernah nengokin. Tapi waktu kenapa emang meninggal, ya karena males gitu. Itu juga yang bawa ke rumah sakit tetangganya. Katanya orang tuanya udah males ngerawat gitu. Jadi yang bawa ke... Kok males ngerawat tuh kenapa? Kan biasanya kalau pasien itu harus rutin berobatnya, kontrol tiap bulan rutin. Kalau nggak rutin, dia akan ngamuk-ngamuk terus di rumah. Jadi udah nggak pernah ada yang mau ngerawat, tetangganya datang ke rumah sakit gitu. Terus itu bilang terima kasih sudah ngerawat saya, sudah mau mandiin saya, ngurusin saya, beliin saya sabun, hand body gitu. Makasih, tapi saya di sini kerja, jangan ganggu. Itu ada sekitar semingguan masih ngikut saya.
Jadi suka ikut, saya bersihin apa dia ikut saya gitu. Terus saya bilang sama ibu, ya, ini ngikutin saya terus gitu. Akhirnya si ibu itu bilang, jangan ikutin dia terus gitu, dia kerja gitu. Kamu kalau mau ganggu yang lain aja gitu. Sosoknya gimana yang ngikutin? Sama percis? Sama yang itu, yang gantung diri itu. Dia yang Dalam ngikutin posisi? saya. Ada posisinya tapi udah nggak ada luka-lukanya. Udah bersih, cuman mukanya aja pucet, sama di sininya itu ada kayak setrikaan. Jadi di pipi di sininya gambar setrika gitu, itu tetap ada. Cuman kalau di badan udah bersih. Jadi saya taunya karena ada setrikanya di sini. Ya, matanya agak biru, agak cekung gitu, pucet. Kalau setrikanya itu jelas banget, kayak bener-bener kayak mungkin ditekan lama gitu. Jadi berbekas. Dari situ udah saya minta baik-baik, udah nggak pernah ngikutin saya, tapi dia ganggu beberapa teman saya gitu, ganggu teman saya yang lain yang nggak suka sama dia, yang kasar sama dia gitu. Karena kan kalau dikasih makan nggak mau, biasanya dia lempar makanannya. Teman saya nggak mau bujukin, ayo makan gitu. Kalau saya datengin, saya mau. Kalau teman saya enggak, jadi beberapa kali ganggu teman saya juga. Tiba-tiba nongol gitu di bawah tangga, terus kayak muncul di taman. Karena di belakang deket tangga itu ada taman. Itu suka muncul di situ. Kalau pas buka loker, dia ada di situ kepala. Teman saya bersihin ruangan itu, dia ada di situ juga, tetap sosok itu ada. Sampai akhirnya karena udah banyak yang diganggu di rumah sakit itu, bikin yasinan malam Jumat itu semuanya ngaji bareng karyawan dari lantai 1, 2 semuanya ngaji bareng. Itu Tapi ada. ini menarik nih. Jadi Mbak Feby pakai susuk, ngaji dan sholat tuh nggak ada rasa panas atau gitu, nggak ada, biasa aja. Nggak ada, biasa aja. Yang penting dilakuinnya jangan di rumah ibu ya. Kalau di luar terserah. Tapi ada rasa males, nambah males gitu sholat, berbuat kebaikan, apa sama aja? Nambah males sih enggak ya. Cuman kalau nambah jahat sama orang, kalau udah kesel, itu bawaannya emosi langsung. Pokoknya gue kerjain gitu. Itu aja sih jeleknya di situ. Jadi bawaannya tuh langsung kayak mau, pokoknya gue kerjain, tunggu aja. Itu beberapa kali sering kayak gitu. Iya, jadi anak saya waktu itu sakit gitu. Kebetulan memang nggak pernah sakit. Nah, ini tiba-tiba anak saya sakit yang diare. Terus akhirnya diare itu sembuh. Perutnya pindah lagi, perutnya kembung. Terus saya bawa ke rumah sakit waktu itu. Nah, ke rumah sakit harus ditindakan operasi malam itu juga. Pokoknya intinya harus dioperasi, harus segera dioperasi, terus masuk ICU kira-kira ada 3 minggu. Terus saya tanya, kok anak saya sakit Bu? Saya telepon malam itu. Ini ada pengaruhnya enggak gitu? Anak saya enggak buat tumbal kan? Gitu. Terus enggak, kita kan enggak ada perjanjian. Saya cuman niat bantu kamu supaya kamu orang-orang respect sama kamu di tempat kerja. Bu Feby takutnya anaknya jadiin tumbal. Iya, saya takut itu karena apa ya? Itu muncul dari hati kecil saya gitu. Kok kayak saya udah menikmati semuanya, menikmati uang gitu. Apa yang saya mau, saya dapat. Saya juga ada jahat sama orang gitu. Takutnya anak saya buat tumbal gitu. Nggak ada, kita kan nggak ada perjanjian. Kalau yang ada perjanjian sama saya itu, biasanya kan saya memang minta tumbal. Kalau enggak, dari sisa umurnya dia harus ikut sama saya gitu. Jadi bukan jadiin tumbal gitu, nggak usah takut gitu. Itu memang sakit gitu, memang karena sakit. Ya udah saya coba buat tenang di situ. Gitu. Oh mungkin karena sakit gitu. Terus hari-hari juga kayaknya nggak menunjukkan kalau sembuh gitu, malah makin parah. Ini ginjal kena, semuanya Anaknya jadi nih? kena. Iya, jadi kok makin parah gitu. Emang ibu nggak bisa bantu buat nyembuhin anak saya jadi begini nih. Kayaknya dokter
juga apa ya kayak kurang gitu Kata menurut dokter saya. sakit apa? Kalau dokter itu bilang ada ileus, jadi ada masalah di usus gitu. Jadi nggak bisa BAB, harus dibantu. Gitu. Kalau medis Bukan usus buntu, bukan? bukan Beda lagi? usus, beda lagi. Jadi ada masalah di pencernaan di usus besarnya. Jadi akhirnya dibuat kolostomi di pembuangan di luar itu. Tapi udah lama juga nggak menunjukkan perbaikan. Saya juga udah makin bingung. Saya tanya lagi, anak saya bukan buat tumbal dari semuanya ini kan Bu gitu. Enggak, kita nggak ada perjanjian. Kamu kan nggak ada pernah ngasih apa-apa, nggak ada pernah bawa darah, nggak pernah bawa macem-macem, nggak pernah yang saya minta. Saya murni gitu, saya percaya sama kamu. Saya cuman nolong kamu biar kamu punya lebih di sana gitu, bukan cuman kerja-kerja capek doang gitu. Ya saya pikir lagi ya kerja juga memang capek di mana-mana gitu kan, bukan cuman yang kerja-kerja dapat enak-enak, dapat uang dibayar gitu. Ya udah, saya yakin ya udahlah kalau memang ini bukan tumbal, sampai akhirnya anak saya meninggal. Di situ anak saya meninggal, saya coba minta izin, saya mau nenangin diri dulu sampai nanti kalau saya udah enak, saya baru kesini lagi gitu. Saya juga udah beberapa hari juga kan sering kadang masuk, kadang enggak karena harus ke rumah sakit, jagain anak saya gitu. Terus anak saya meninggal. Apa rasanya anak yang meninggal saat itu? Udah, ya kayaknya saya juga apa saya harus nyusul apa gimana itu saya pendem sendiri karena saya nggak berani ngomong dengan siapa-siapa kalau saya ada kerja tambahan di luar kerja saya yang ini. Itu saya pendem sendiri. Saya juga nggak berani cerita sama siapa-siapa. Saya coba nenangin diri sendiri. Saya nggak masuk kerja gitu beberapa hari, saya izin. Tapi kalaupun saya masuk kerja setelah itu, ya saya kerja biasa tapi saya banyak diam. Saya nggak mau ngomong gitu. Saya juga ya orang mau ngerjain saya mau nggak suka, saya udah bodo amat lah gitu. Tapi nggak tahu kenapa kalau saya balik lagi ke tempat ibu itu sore, itu saya tenang kalau di situ. Kayak nggak ada apa-apa, nggak ada kayak anak saya meninggal itu saya kayak nggak bisa nanya lagi anak saya buat tumbal gitu. Itu kayak saya udah kayak kekunci gitu mulutnya, nggak bisa nanya itu lagi gitu. Tapi sebelum saya tanya juga bilang, nggak usah khawatir, anakmu bukan buat tumbal. Kalau buat tumbal ini orang-orangnya yang buat tumbal. Gitu. Dia tunjukin ke saya gitu. Yang buat tumbal nih yang seperti ini. Kalau itu nggak ada, murni memang anakmu sakit. Ya udah, lagi-lagi juga saya coba nenangin diri. Percaya aja, saya masih tetap datang, masih tetap kerja seperti biasa. Cuman saya udah mulai agak-agak ngurangin kalau misalnya ada orang yang nggak suka, yang jahat gitu. Udahlah, saya nggak mau yang bales-bales gitu. Kayak hati kecil saya juga udah mulai terbuka. Kayaknya ini janganlah gitu. Mungkin ini ya karma atau gimana juga saya belum tahu, saya belum nemu jawabannya gitu. Sampai saya juga akhirnya nanya-nanya ke orang gitu. Saya datang ke lumayan orang yang paranormal yang punya nama juga, saya datang, saya tanya apa anak saya buat tumbal apa gimana, dan jawabannya enggak. Di situ hati nurani Kak Feby mulai ya bergejolak. Iya, karena saya mungkin tahu jawabannya dikit-dikit gitu. Oh mungkin ini kalau dibilang tumbal enggak, mungkin juga karma juga bisa gitu. Saya juga kan udah banyak dapat uangnya dapat, terus juga yang saya mau semuanya dapat, ya itu semua kan juga pasti ada imbalannya gitu. Tapi saya nggak mau bilang itu tumbal karena juga saya dapat jawabannya yang lain bukan tumbal. Tapi saya berusaha untuk ya udahlah, sebisa mungkin pelan-pelan saya mulai menjauh gitu, nggak terlalu sering atau bilang saya sakit atau apa. Yang penting saya baik-baik aja, karena kalau saya nggak baik-baik, saya takutnya balik ke saya sendiri, karena kan pasti tahu tanggal lahir saya, terus nama orang tua saya gitu. Jadi saya agak takut di situ aja gitu, kayak berbalik ke saya. Pelan-pelan juga saya udah mulai ngurangin
nyakitin orang atau gimana gitu, walaupun saya nggak pernah mau yang sampai ditawarin berapa kali mau dibikin sakit lama atau gimana, enggak, saya yang iseng-iseng biasa aja lah, jangan yang sakit-sakit lama gitu. Saya nggak tega gitu, kayak gitu bikin orang sakit lama. Terus akhirnya di situ lama-lama saya udah mulai kurang yang seminggu 3 kali saya datangnya gitu. Saya bilangnya saya harus bantuin dokter gitu, ada pemeriksaan, jadi saya harus bantu lembur gitu. Jadi nggak bisa kalau sering-sering seminggu, oh ya udah nanti diatur aja. Jadi pasiennya mereka yang ngikutin saya gitu, seminggu 3 kali aja gitu. Jadi tetap kayak intinya saya harus terikat gitu, biar saya tetap datang ke situ terus, tetap bantu, karena nggak percaya sama orang lain gitu. Karena dia juga tahu saya orangnya nggak mungkin ngomong kemana-mana soal ini gitu. Ya, terus tapi ibu itu juga bilang kalau ada masalah, ada apa-apa, kamu bilang aja, misalnya ada ya di kantor ada uang hilang atau gimana, ya pura-pura nggak tahu aja gitu. Nanti kan pasti mereka nanya tahu nggak siapa yang ngambil gitu, atau yang punya masalah mau ke dukun atau gimana gitu. Nanti kamu bilang aja sama saya, tapi kamu jangan datang ke situ, nanti saya yang ngatur. Tapi saya nggak pernah lakuin itu karena saya juga saya kerja di situ, nggak mungkin juga saya ngomong ngajuin kalau kesini aja gitu, referensiin orang buat nggak bener tuh saya nggak mau di situ. Sampai suatu waktu itu kejadian lagi di ayah saya itu sama ayah saya dikerjain orang, dibikin orang sakit itu sama temannya sendiri, dan itu buat saya kayak mungkin ini karma buat saya gitu, karena saya juga kerjanya ikut begitu ke dukun-dukun santet gitu. Saya nyaksiin sendiri gimana ayah saya sakit di dada gitu, dan itu persis seperti yang saya lihat kalau si ibu itu lagi nusuk-nusukin paku di boneka di depan pasiennya. Itu pasiennya langsung berasa yang si korbannya itu sakit dadanya seperti ayah saya sakit, itu saya lihat sendiri gitu. Jadi dari situ saya mikir ini ayah saya pasti dikerjain orang gitu, nggak mungkin sakitnya begini gitu. Cuman 1 minggu 12 hari ayah saya meninggal gitu. Di situ saya cari tahu siapa yang ngerjain. Saya tanya, bukan tumbal, saya nggak menumbalin ayahmu dikerjain orang gitu. Jadi ibu itu bilang kalau ada orang yang punya hutang sama ayah saya tanya udah ada belum uangnya, terus bilang belum ada. Besok kalau ketemu ayah saya kayaknya kayak malu atau gimana gitu, sampai akhirnya ya mungkin takut kalau ayah saya tuh cerita ke orang-orang kalau punya utang ini si bapak ini. Akhirnya bapak itu ngerjain ayah saya sampai meninggal gitu. Jadi dari situ setelah ayah saya meninggal, saya udah nggak mau ikut lagi sama ibu. Saya bilang saya mau nenangin diri dulu, saya pamit baik-baik gitu. Saya mau tobat, maksudnya supaya saya benar. Kalau saya di sini terus saya nggak benar-benar, saya makin jahat sama orang gitu. Yang saya dapat juga nggak ada apa-apanya gitu dibanding saya kehilangan anak saya, kehilangan ayah saya gitu. Jadi ya udah sampai di situ saya udah minta maaf ya kalau saya ada kekurangan di sini. Yang penting saya di sini baik-baik sama ibu ya. Yang nggak ada saya nggak ada dendam, nggak ada apa gitu. Tapi saya tanya ini saya bagaimana gitu, susuk-susuk yang pernah ditanam di saya gitu. Semuanya, oh nanti itu hilang sendiri kok. Kalau kamu nggak ikut saya itu hilang sendiri. Nanti kamu juga tahu bedanya kalau nggak seperti dulu lagi ketika kamu pakai susuknya gitu. Ya udah kalau hilang sendiri. Saya pikir kan ada efeknya gitu. Apa harus dicopot lagi atau gimana gitu, katanya bisa hilang sendiri. Ya udah saya udah nggak ikut ibu itu lagi. Setelah ayah saya meninggal, saya udah tobat, udah nggak mau
macam-macam lagi. Saya juga udah pindah kerja gitu. Saya nggak mau yang di tempat yang sama. Saya ingat-ingat itu lagi. Jadi dari situ saya mutusin untuk resign dua-duanya. Gitu. Kok yang di rumah sakit resign juga? Iya, yang di rumah sakit saya resign juga akhirnya. Karena saya selalu kayak dibayang-bayangin semuanya perbuatan saya di situ. Jadi saya memilih untuk resign. Jadi saya resign, saya baik-baik, saya pamit. Saya bilangnya saya juga udah ada kerjaan lain gitu. Saya mau pamit dengan semuanya gitu. Udah saya minta maaf, saya resign dua-duanya barengan. Setelah itu ibu jadi benar-benar tobat ya? Setelah itu ya saya udah tobat, saya kerja lagi dan itu bedanya ada gitu. Jadi nggak seperti pekerjaan yang sama tapi nggak seperti kemarin. Jadi ya memang benar-benar yang kerja yang capek, ya uangnya ya udah yang itu aja, gaji itu aja, nggak ada yang lain-lain gitu. Tapi ya lebih tenang, lebih nggak terlalu kayak kemarin lah, perasaannya juga nggak tenang gitu. Jadi bisa dibilang karena kematian dari anak Kak Feby, ayah dari Kak Feby, akhirnya Kak Feby memutuskan untuk tobat. Iya, dari situ saya memutuskan buat tobat. Udah saya tinggalin semuanya, walaupun setelah itu saya ganti nomor tapi masih tetap bisa menghubungi saya, masih mau ngajak-ngajak. Ya kadang kalau saya lagi bener-bener yang posisi di bawah yang saya nggak punya apa-apa, ada kayak perasa bisikan gitu, ayo balik lagi gitu, balik lagi itu selalu masih ada. Tapi lagi-lagi saya tetap hati kecil saya enggak, saya udah saya mau bener sampai kapan gitu. Saya nggak tahu umur saya berapa lama gitu. Saya juga nggak tahu kalau kejadian ini ayah saya semuanya meninggal semua cepat. Jadi saya udah mau tobat dari situ. Oke, nanti bakal banyak pertanyaan di closing. Itu dia guys, sebuah kisah luar biasa dari Kak Feby, dan dimana kita harus juga mengacungkan jempol kepada Kak Feby yang berani menceritakan pengalamannya agar dapat menjadi pelajaran buat kalian semua tentunya. Nah, sebelum gua akhiri ada beberapa pertanyaan nih Kak Feby. Ya. Apakah Kak Feby itu sudah benar-benar tobat gitu, menyesal lah tentang perbuatan-perbuatan yang lalu? Iya, sampai saat ini setahun saya udah meninggalkan semuanya. Saya udah benar-benar tobat, udah nggak mau berurusan sama yang namanya dunia hitam segala macam. Udah saya nggak mau, cukup kemarin aja udah itu. Walaupun masih tetap dihubungin, tapi hati kecil saya enggak. Di situ juga saya punya takutan sendiri gitu. Saya nggak tahu umur saya berapa lama, saya nggak tahu gimana lagi nanti ke depannya gitu. Jadi semuanya udah saya serahin sama Allah aja semuanya. Walaupun Kak Feby kehilangan dua orang yang mungkin tercinta ya, anak dan ayah, tapi jangan-jangan bisa jadi ini sebuah teguran ya, agar Kak Feby kembali ke jalan yang benar. Iya, walaupun hati kecil saya juga bilang mungkin ini karma yang begitu cepat karena saya kerja di tempat seperti itu, ayah saya juga meninggalnya seperti itu gitu. Jadi dari situ udah saya kembali ke jalan Allah aja. Sekarang kalau
ingin balik ke masa itu, apa yang Kak Feby ingin lakukan gitu? Kalau balik ke masa itu, Apa udah mending nggak usah dari udah nggak awal? usah lah, saya udah nggak, mendingan nggak, saya tahu semuanya gitu. Kayak dari uang teman saya hilang, kita capeknya bareng gitu, itu rasanya tuh saya berdosa sekali di situ. Membiarkan semuanya saya lihat sendiri, saya pendam sendiri gitu. Sampai sekarang juga saya nggak pernah menceritakan ini ke siapa-siapa, tuh nggak pernah. Tapi sampai sekarang masih bisa lihat hantu atau gimana? Masih, karena waktu itu saya kayaknya lupa. Saya cuman tanya, susuk saya ini bisa dicopot atau gimana gitu. Saya takutnya kalau misalkan nanti saya meninggal susah karena masih ada susuknya. Tapi saya lupa itu. Ternyata saya belum ditutup. Jadi sampai saat ini saya masih bisa lihat makhluk-makhluk lain. Tapi pernah nanya kayak ke ustadz atau konsultasi lah gitu, secara Islam gitu. Baiknya saya gimana nih gitu. Belum, kalau itu belum. Jadi saya tetap Tapi ada rasa pengen ya. ada rasa pengen, saya nggak mau lihat-lihat yang begitu lagi gitu. Saya pengen yang normal-normal aja lah gitu. Tapi ya udah, saya yang penting saya sholat apa saya jalanin aja. Itu biar mungkin nanti hilang dengan sendirinya. Baik, terima kasih ya Kak Feby udah datang ke RJ5 dan ingin menceritakan pengalamannya pada kali ini. Nah, sebagai inspektur horor tragedi, gue akan menyimpulkan kisah pada kali ini. Memang penyesalan selalu datang terakhir, namun begitu juga pintu tobat selalu terbuka bagi siapa saja. Manusia memang tidak ada yang sempurna, tapi percayalah, ketika hari ini kita melakukan perbuatan baik, semesta akan mencatat dan membalasnya. Begitu juga ketika hari ini jika kita melakukan perbuatan jahat, semesta akan mencatat dan membalasnya. Gue Fajar Ditya akan menyimpulkan kisah pada kali ini adalah wah, gila sih. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus makin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao. Akhirnya ibu tuh bilang, kamu mau diapain? Yang penting jangan dimatiin aja bu, gitu. Yang biasa-biasa aja, saya nggak berani kalau sampai dimatiin. Terus dia bikin, saya lihat dia bikin kopi, dia seduh kopi, dia tinggal di meja.